Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi di channel Winner Stocks Indonesia bersama saya Erwin Spandi. Dan hari ini bagaimana nih tradingnya nih? Marketnya menurut saya IHSG kembali ya bergerak liar ya. Sempat tadi pagi hijau menjelang penutupan sesi satu ditutup merah dan penutupan dia rebound membentuk candle doji ya. IHSG udah bergerak udah kayak saham gorengan ya. Saya sudah pernah ngomong dengan IPO-nya Goto kayak bergerak kayak saham gorengan. Dan walaupun hari ini Goto praktis sebenarnya nggak kayak gitu banget, tapi yang bikin merah pertama kali adalah ya saham Goto. Karena biasanya pagi-pagi itu kan biasanya IHSG bergeraknya cenderung nggak terlalu ajut-ajutan banget. Dan tadi pagi-pagi udah ada buangan dari Goto. Ya, kondisi market bagaimana? Kita coba langsung aja kita lihat chartnya. Nah, ini dia. Kelihatan sekali kan? Itu candlenya nangkring persis di atas rendang ya, sesuai dengan market review kita kemarin ya, di ulasan, video ulasan yang saya buat. Kalau IHSG biasanya membentuk pola cenderung hijau. Dan hari ini walaupun dia doji, tapi setidaknya dia levelnya termasuk hijau ya. Ya, dikit-dikit termasuk tepat analisa saya. Tapi itu berdasarkan dengan pergerakan IHSG sih. Saya ngomong itu berdasarkan pola. Dan tadi sempat saya ngomong juga ya bahwa pada dasarnya tren pasti oke ketika di sesi pertama asing masih net buy waktu itu sudah sekitar 600-an miliar dan penutupan ini asing net buy di 1,038 triliun dengan turnover yang sangat tinggi. Tadi saya kaget sekali waktu lihat turnover di sesi 1 udah mencapai 11 T dan penutupan hari ini mencapai 19,3 T. Wow banget. Big applause untuk IHSG dan itu berkat dari BRI, Bank BRI. Bank BRI hari ini keren banget, naik 6% dan congrats buat yang kemarin ikut kodenya kita di live IG ya. Kita live IG kan. Dan BRI adalah salah satu saham yang pertama yang saya rekomendasikan untuk buy karena posisi lagi di support. Jadi yang nonton live trading di Instagram kita Winner Stocks Indonesia, congrats ya yang dapat profit dari BRI. Itu wow banget tuh, 6% sehari. Hebat sekali tuh itu BRI. Luar biasa. Dan coba kita lihat sektoralnya. Kalau lihat kondisi begini kita lihat ya. Kalau saya feeling saya sih besok bisa menguat. IHSG masih bisa menguat. Tapi kita coba cek sektoralnya. IDX Basic ya, IDX Basic masih galau-galau ya. Swing lagi nyoba tes-tes support. Dan hari ini bobot beratnya mungkin ada di Antam kali ya. Antam hari ini luar biasa juga pergerakannya. Dan transaksi turnover di Basic ini juga tinggi loh, 2,4 triliun. Jadi lumayan besar dia nih hari ini nih. Salah satu penyumbang transaksi besar IHSG juga. Terus habis itu ada consumer cyclicals. Lagi nguji support, nguji resisten, masih bergerak sideways ya. Masih kalau saya bilang yang kayak gini masih abaikan dulu. Dan sektor energi tadi bikin galau ya, sempat awal-awal emiten batubara sempat koreksi dan untungnya menjelang penutupan dia sempat naik sedikit ya. Moga-moga besok bisa comeback, bisa rebound, segera rebound ya. Kita berdoa saja. Terus kemudian sektor finance, nah ini yang hari ini strong banget, super strong dan sebenarnya kita udah bilang juga sih kemarin kalau sektor ini berpotensi rebound karena ada di support dan BAM hari ini naiknya luar biasa langsung kena ke skyline. Moga-moga besok bisa lanjut lagi. Kalau besok ini lanjut lagi, IHSG hijau lah pasti ya. Terus habis itu sektor healthcare bikin galau seperti biasa. Terus sektor industri sedang ngayun-ngayun ya. Moga-moga pullback ini tertahan di level selendang dan dia bisa comeback rebound lagi. Infrastruktur wow banget ya, infrastruktur ini keren banget. Indosat, Excel, Friend ya, luar biasa. Saya nggak tahu Telkom hari ini nyumbang jadi salah satu ada andil nggak nih Telkom hari ini nih? Coba saya cek.
Telkom enggak, Telkom enggak. Berarti lebih karena Indosat dan ini nih, Excel nih yang naiknya luar biasa sekali hari ini. Ini Indosat yang gila-gilaan ya. Moga-moga besok lanjut Indosat. Naiknya sih luar biasa sekali. Terus habis sektor infrastruktur ada consumer non cyclicals ya, dan ini comeback ya. Moga-moga dia besok bisa kembali naik lagi, dan ada emiten yang kita coba untuk rekomendasikan ya. Siapa tahu besok bisa bisa lanjut. Terus habis itu ada sektor properti mencoba untuk comeback lagi setelah dia ngayun ke areal support, mencoba untuk naik. Moga-moga juga besok juga lanjut. Kita ada rekomendasikan lebih ke trading dulu ya sementara ini ya. Terus habis itu sektor tekno. Nah, ini ya bikin galau aja ya. Tadi mau udah bagus-bagus ada di selendang dia koreksi. Kalau kayak gini modelnya kalau dia bisa koreksi lagi, wow, bisa dalam, bisa dia jebol support selendang ini. Terus habis itu ada sektor transportasi yang mana dia juga lagi nguji support ya. Moga-moga bisa comeback, bisa rebound. Padahal tadi salah satu emitennya terbang hebat ya, ASA. Dan ini sektor malah koreksi. Tapi nggak apa-apa. ASA itu kita udah rekomendasi udah lama ya. Jadi Bapak Ibu yang bersabar di ASA, congrats lah. Dapat di ASA ya. Oke, ini sektoral kita lihat kalau kayak gini. Catatan saya hanya satu, kita lihat besok sektor finance. Kalau besok sektor finance rebound, hampir bisa dipastikan ini hijau. Karena apa? Yang kita udah tahu, dan saya udah bolak-balik kasih tahu, pemegang market cap Indonesia, Big Four-nya kan ada dua diantaranya, pertama BCA, dua BRI, itu dari sektor finance, belum ada yang kelimanya Bank Mandiri ya. Big Five tuh yang kelima Bank Mandiri. Jadi nomor 3 Telkom, nomor 4-nya Goto. Nah, Goto lagi lemes, Telkom juga kayaknya belum kemana-mana. Jadi tiga ini kalau lagi manggung ya, kebetulan Bank Mandiri juga hari ini manggung. Jadi yang belum cuma BCA aja, tapi BRI manggungnya luar biasa banget ya, hari ini 6%-an. Jadi yang ngedrive IHSG hari ini cenderung dari sektor finance. Dan oke lah, pada dasarnya oke. Yang jadi penopang indeks itu sektor finance yang membuat dia tidak jadi merah. Kalau tadi finance nggak rebound, IHSG hari ini merahnya cukup dalam, hampir 1%-an. Oke, dan moga-moga besok hijau. Lanjut ke rekomendasi, dan sebelum kita masuk ke rekomendasi untuk perdagangan tanggal 21 April 22, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya channel ini sehingga ketika kami upload video baru Bapak Ibu dapat notifikasinya. Oke, dan jika Bapak Ibu merasa terbantu dengan konten-konten yang kami buat, jangan pelit-pelit untuk memberikan jempol. Oke, kita lanjut rekomendasi untuk hari Kartini besok ya. Moga-moga ya para ibu Kartini ya dapat profit nih. Pertama, Bank Mandiri ya. Bank Mandiri saya masih rekomendasi karena kenapa saya masih rekomendasi? Karena dia pada dasarnya masih bergerak di level sideways dan berpotensi untuk breakout. Ini kalau saya tarik ini ya, ini kira-kira loh ya, saya nggak ngukur skalanya. Ini kita kira-kira aja. Ini dia ada di areal sideways ya. Nah, ini dia masih bergerak di areal sideways. Kalau dia mampu breakout kotak ini ya, ditambah lagi dia mampu breakout ini dia pasti akan terbang bagus nih. Berharap dia bisa mampu breakout 8.100, yang mana level 8.100 itu adalah titik tertinggi selama 1 tahun terakhir. Ya, kalau kita lihat weekly-nya, ini dia. Nah ini, ya titik tertingginya di sini, di areal ini. Moga-moga dia bisa comeback dari tahun 2020 ya. Moga-moga bisa comeback. Terus habis itu setelah Bank Mandiri ada
AMRT. AMRT ini juga menarik karena apa? Dia termasuk anti badai, ya termasuk anti badai. Dan dalam tren naik yang bagus, tertahan di level selendang, dan kalau lihat polanya, seringkali ketika dia ketemu selendang, dia bisa rebound. Dan hari ini ketemu selendang rebound, besok tambah beli jika dia mampu breakout all time high-nya. Ya, ini all time high-nya nih, 1775, jadi siap-siap ya. Terus habis AMRT ada Friend. Friend ini juga menarik ya. Ini kita punya resisten, kalau dia besok bisa breakout 89. Wow, cakep lah ini kalau bisa breakout level 89 ini. Tadi persis tutupnya 89. Aduh, gregetan saya. Kalau dia bisa boom naik lanjut ke ini deh, 100 target saya, moga-moga bisa sampai 100. Round number 100. Ini bukan pom-pom, kita analisa aja ya, analisa aja. Sebelum 100 ada 97. Oke, selain itu ada CTRA. Nah, ini CTRA menarik sekali ya, CTRA. Dia kalau lihat trennya, pada dasarnya dia kemarin sudah jebol tren jangka panjangnya, tapi dia berhasil rebound. Dan ini ada di atas selendang, ada sekarang. Pokoknya dia ada di atas 3 indikator kita. Powerful sekali, kuat sekali ya. Jadi asing disertai dan asing masuk dalam beberapa waktu ini, ketika dia koreksi, asing masuk banyak. Jadi cermati emiten ini, dan saya rasa layak untuk kita hold sampai ke T3 atau T2 ini ya. Layak hold lah. T2 dan T3 ini layak hold. Ini dua ini. Ya, silakan cermati. Habis CTRA ada ini spekulatif ya. Spekulatif seperti saya bilang tadi, consumer non cyclicals yaitu Unilever. Kenapa saya bilang spekulatif? Karena ini kita tahu sama-sama, ini udah bottomnya dia. Saat ini adalah level bottomnya dia. Level paling rendahnya Unilever ada di sini. Dan rupanya saya nggak tahu nih, ini dia tiba-tiba bisa dia ke level ini dan dia nggak sampai sini, dan dia bisa buru-buru rebound. Ya, kalau dia bisa rebound, comeback naik ke atas selendang dan skyline, target saya berikutnya harusnya dia mampu nyampe 38-30 ini. Semoga ya, semoga bisa nyampe ke sini level ini atau T3 ini 3780. Nah, ini jadi sementara 3780 ini jadi resisten saya dulu. Lumayan kan? 9%-an ya menjelang hari raya Idul Fitri. Masa sih emiten yang biasanya manggung di saat, sebenarnya bukan Unilever yang biasanya manggung, tapi consumer non cyclicals ini biasanya kan menjelang bulan suci itu kan dia rebound ya. Tapi ini kan nggak kemana-mana. Moga-moga nyampe ke sini. Nah, ini kita lihat nih dia sideways di sini. Kalau dia bisa rebound sini, dia kayak membentuk pola double bottom. Jadi berpotensi untuk mungkin dalam jangka waktu menengah, ya jangka menengah, dia bisa rebound lebih panjang. Semoga aja. Ya, kalau lihat di weekly-nya sih dia downtrend berat sih. Jadi sifatnya masih spekulatif ya. Oke, itu dulu Bapak Ibu. Terima kasih sudah nonton sampai habis ya. Semoga besok market bisa memberi kita cuan lagi dan IHSG hijau lagi, dan kita happy-happy lagi kayak tadi. Ya, dapat profitnya wow banget, rame kan, seru kan? Ya, itu dulu. Jangan lupa besok ada live YouTube. Ya, live trading. Don't miss it. See you. Jangan lupa bikin trading plan juga. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.